2025 belum ngerti pivot table, sini-sini tak ajarin. Untuk kalian yang merasa jago di pivot table, coba deh nonton video ini dulu. Mana tahu kalian belum mengenal pivot table secara sepenuhnya. Oke, jadi untuk kalian yang belum kenalan dengan si beliau, maka aku mau kenalin dulu. Jadi pivot table itu apa sih? Pivot table itu adalah fitur Excel yang sangat-sangat berguna jika kalian yang punya dua kriteria ini. Yang pertama, tidak ngerti rumus Excel. Oke, yang kedua, tapi kalian mau buat rekapan data Excel dengan cepat. Nah, jadi pivot table inilah hadir untuk membantu kalian. Oke, ada 4 langkah cepat untuk membuat pivot table. Yang pertama adalah kalian klik datanya. Simple kan? Klik data aja. Oke, nggak perlu blok sebenarnya, klik data aja. Tapi, kalian harus lihat dulu, data kalian ini udah bener atau belum. Bener yang dimaksud itu apa sih? Jadi, bener yang dimaksud itu adalah tidak ada baris yang kosong. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Misalnya ada kalian punya data tapi barisnya itu bolong-bolong kayak gini nih. Baris sama kolomnya bolong-bolong gini nih. Nah, pivot table itu nggak bisa tuh ngedetek data-data itu karena memang ada jarak di antara mereka. Ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita perbaiki dulu. Kita perbaiki dulu. Kolom-kolom yang tidak berguna kita hapuskan. Kemudian baris-baris yang tidak berguna kita hapuskan juga, gitu ya. Nah, seperti ini. Udah rapi, udah bersih, udah bagus, maka kalian bisa klik dimanapun. Klik aja nggak perlu blok. Klik, baru kalian ketik ALT NVT. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian, dia ada kasih dua pilihan, mau di worksheet yang baru, ataupun lembar yang baru, atau kita mau letakin di mana gitu. Misalnya saya mau letakin di sini, di samping sini. Maka saya pilih existing worksheet, baru klik location-nya adalah di sampingnya gitu. Lalu kita klik OK. Kemudian muncullah seperti ini nih. Nah, kita mau lihat, Pak Bos mintanya apa tadi? Nah, si Pak Bos mintanya laporan penjualan produk per salesman dan kota. 5 menit lagi kumpul gitu. Oke, easy Pak Bos. Jadi caranya adalah nama bid. Nama bidnya kita masukin ke rows, ya. Kita tarik lepas aja. Nah, itu langkah yang ketiga. Kita tarik, lepas. Nama bid karena kita butuh, maka kita letakin di rows, menjadi barisnya. Kemudian tadi ada kota. Misalnya kalian mau masukin jadi kolom biar nggak panjang gitu tabelnya. Bisa. Kalian tinggal seperti ini aja. Letakin aja kotanya di kolom. Kemudian, kalian juga bisa letakin kotanya di bagian nama bit. Nah, jadi dia horizontal gitu. Karena saya lebih suka tabel yang horizontal seperti ini, maka ya saya gini aja ya, kita pakai yang horizontal aja. Oke, tadi adalah nama bit, kemudian ada kota, lalu ada per salesman. Oke, kita cari aja salesman. Tarik ya, tarik, baru lepas di bagian bawahnya. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi kita udah dapat nama bit, per kotanya, lalu ada per salesnya. Nah, sekarang kita butuh apa tadi? Penjualannya. Oke, penjualannya kita tarik aja penjualannya ke value deh. Udah jadi. Udah jadi laporan penjualan per produk, per salesman, dan juga kota gitu. Easy ya? Easy. Nah, itu tadi ada 3 langkah ya. Yang pertama adalah klik ALTNVT, lalu tarik lepas. Nah, kemudian yang keempat adalah kita format sesuai yang kita inginkan. Formatnya bisa kalian klik desain gitu ya. Mau subtotalnya nggak ada, atau mungkin mau ada subtotalnya, ataupun grand totalnya seperti apa, itu sesuai dengan referensi kalian aja. Dan aku mau saranin juga, kalau saya sih biasanya buat pivot table itu pakai yang namanya tabular form. Untuk apa sih tabular form itu? Jadi gini, ini kan terlihat nih, ada 3 informasi ya. Yang pertama ada nama produk, yang kedua ada kota, yang ketiga adalah salesman. Nah, itu dalam satu kolom. Nah, menurut saya nih, menurut pribadi saya, itu kurang bagus. Biasanya kan kita juga buat tabel tuh kan satu kolom yang satu informasi gitu ya. Nggak kita gabungin kan kalau misalnya kita buat tabel secara ya manual gitu ya. Nggak kan? Nah, maka dari itu, saya biasanya pakai format tabular form. Jadi kayak nama bit ya di kolom bit, kemudian ada Jawa
Kalimantan dan sebagainya, kotanya itu ada di kolom kota dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ini juga ada row labels namanya, ataupun judulnya row labels itu. Mungkin Excel juga bingung. Di sisi lain kayak, ini ada 3 informasi dalam satu kolom. Aku bingung nih mau masukin judul apa gitu. Makanya dia masukin row labels. Mungkin kayak gitu. Nah, jadi biar enak, saya biasanya buat tabular form. Gimana caranya? Caranya adalah kalian klik design, lalu klik report layout, lalu kalian klik show in tabular form. Nah, seperti ini. Enak ya? Nggak ada tuh yang namanya row labels apa gitu. Ini udah pas, nama bid, kota, salesman. Satu informasi, satu kolom. Itu udah bagus. Oke? Nah, kemudian dia kan mintanya laporan produk ya, laporan produk. Coba gimana caranya saya mau tahu, misalnya si Pak bosnya tanya lagi, gimana ya kalau misalnya saya mau tahu, ini kan ada salesman ya salesman. Sales kan biasanya kalau sudah jual produk, dia pasti dapat komisi tuh, ya. Ini ada 64 unit yang dijual si Dimas gitu ya. Si Laila itu 26 dan seterusnya. Pasti mereka dapat komisi tuh per jual motornya gitu ya. Nah, gimana caranya bisa nambahin di sini nih rumusnya. Misalnya aku mau tambahin si Ahmad Surya ini dapat komisinya berapa sih gitu ya. Gimana sih caranya? Jadi, pertama, kalian klik dulu pivot table-nya. Lalu kalian klik yang pivot table analysis. Ya. Kemudian kalian klik yang field, item, dan set. Nih, kayak gini. Baru kalian klik yang calculated field gitu. Jadi kayak gini ya, cara untuk nambah rumusnya. Oke, ingat-ingat ya, ingat-ingat. Namanya komisi per salesman. Nah, kemudian formulanya gimana? Mudah, tinggal unit kan, unit, kita klik insert field, baru dikali dengan komisi per motornya berapa? Oh, 300.000. Lumayan juga ya, 300.000 ya. Oke, 300.000. Nah, seperti ini. Unit dikali 300.000. Kita klik add. Nah, kita klik OK. Kita lihat deh, ada nggak? Ada, tapi ini belum ke format nih. Oke, langkah keempat tadi adalah memformat. Sekalian juga mentabular form. Klik kanan gitu ya. Kita pilih yang nomor format, currency, kita lalu kita kasih nolnya. Nah, saya seperti ini. Jadi kita tahu nih, oh, Ahmad Surya 12.900.000 di Pulau Jawa. Lumayan juga ya dapat ya. Terus Pak Bos tanya lagi, gimana ya kalau misalnya saya mau tahu presentase si Dimas ini penjualannya itu berapa persen, Laila ini berapa persen penjualannya, dan seterusnya. Nah, caranya bilang sama Pak Bos, easy bos gitu. Caranya adalah gini, kalian klik dulu pivot table-nya, muncullah pivot table, analis, klik, masukin field, item, and set gitu ya. Lalu kita klik yang calculated field. Nah, kemudian masukin apa ya? Kita masukin presentase gitu ya, presentase gitu ya. Formulanya apa? Formulanya gini aja. Kita masukin penjualan, insert ya, penjualan dibagi dengan total penjualan. Ini kan nih, total penjualannya segini nih. Kalian tinggal masukin aja 4, 1, 7, 1, 3, 2, 5, 5, 2, 3. Ya, klik add. Oke deh. Nah, jangan kaget dulu kenapa 0, karena ini belum diformat secara persen. Caranya adalah, kita sama kayak tadi, number format, lalu kita klik yang persentase. Ya, kita klik oke deh. Ternyata Pulau Jawa itu menghasilkan 9% penjualan. Oh, seperti ini gitu. Jadi Pak Bos tuh bisa menganalisis lah seperti itu. Ya. Terus juga, misalnya Pak Bos mau tanya lagi, penjualan ya, anggapnya ini penjualan motor. Penjualan motornya ini masih bersih nih, belum ditambah dengan biaya BBN, biaya pajaknya belum lagi. Nah, saya maunya nilai penjualan akhir, yang dimana penjualan tambah BBN tambah pajak. Gimana caranya? Bilang lagi, easy bos. Caranya adalah gini, klik dulu tabel pivotnya, kemudian klik pivot tabel analysis, masukin ini, calculated field, kemudian masukin lagi penjualan akhir. Ya, kemudian formulanya tinggal dimasukin aja, penjualan gitu ya, insert field, kemudian ditambah dengan BBN.
insert field ditambah dengan akhirnya adalah pajak, insert field, lalu add. Oke deh, lihat lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Inilah sum of penjualan akhirnya. Ini Pak, gitu ya. Nah, kemudian dia minta apa lagi sih laporannya? Oh, ini. Laporan penjualan per kuartal. Ya, ini kan per tanggalnya nih. Saya maunya per kuartal. Oke, Pak. Saya buatkan lagi pivot table-nya. Caranya adalah klik tadi. Klik dulu mau dimanapun. Lalu klik ALT NVT. Kemudian saya mau letakinnya di sebelah deh. Biar ada pasangan. Ya, gitu ya. Kemudian kita klik OK. Tarik tanggalnya ke rows. Kemudian kalian masukin penjualan. Tarik, lepas di bagian value per quarter. Caranya gimana? Caranya kalian klik dulu di antara kolom sinilah gitu ya. Klik kanan, lalu kita klik yang grup. Nah, kita klik grup. Nah, muncul nih, ada banyak ya, ada banyak pilihan. Mau per tahun, per quarter nih yang kita mau ambil, per hari, per bulan gitu ya. Nah, karena saya mau per quarter ya, maka kita klik quarter, lalu kita klik OK. Muncullah seperti ini. Ya, oke. Sudah Pak, udah selesai. Kita udah dapat laporan penjualan per quarter. Yang kedua adalah kita udah punya rekapan data. Dan ingat, kita belum pakai rumus Excel. Kita hanya klik ALT NVT, tarik lepas, format tabular from, udah selesai gitu. Oke? Nah, kemudian, nah kayak gitu. Untuk video selanjutnya, nah seperti itu. Untuk video selanjutnya saya akan ajarkan insert slicer ya, insert slicer. Udah tamat pivot table. Kalian udah jago pivot table. Oke? Terus juga kalau misalnya ada yang mau tanya, oh kalau misalnya ada pivot table ya, kalau gitu nggak usah lah belajar rumus Excel. Payah-payahin waktu aja gitu ya, buang-buang waktu aja belajar rumus Excel. Enak kita pakai pivot table aja gitu ya. Tarik lepas, sudah selesai gitu. Nah, untuk video selanjutnya saya mau bahas itu. Kenapa rumus Excel itu juga penting dipelajari. Oke? Ada satu lagi fitur di pivot table yang perlu saya ajarkan kalian, yakni adalah insert slicer. Nah, jadi cara insert slicer itu gimana sih? Insert slicer itu intinya adalah ngefilter. Oke, kita langsung aja prakteknya ya. Saya mau buat pivot table jumlah penjualan per bulan. Tadi gimana caranya? Kita klik dulu, lalu kita ketik ALT NVT. Saya mau masukin di sini gitu ya. Kita klik OK. Lalu kita masukin tanggalnya, kita tarik, kita lepas di rows. Kita masukin juga penjualan di value gitu ya. Hasilnya seperti ini nih. Udah bagus. Lebih bagus lagi kita pakai grafik. Gimana cara buat grafik di pivot table? Caranya adalah klik pivot table analysis, lalu kita klik pivot chart. Nah, misalnya saya mau grafik garis deh gitu ya. Oke, hasilnya seperti ini udah bagus. Bisa kita ubah dulu deh judulnya ya. Saya ubah judulnya dulu. Total penjualan. Nah, kemudian saya mau ngefilter nih berdasarkan kota, misalnya. Caranya, kalian ada dua cara sih sebenarnya ya. Mau yang kayak ambil kotanya di filter kayak gini, ya, kotanya di sini. Mau kotanya kita tarik ke filter, seperti ini. Atau lebih enak lagi, ataupun lebih modern lagi, kalian bisa menggunakan insert slicer. Caranya adalah, klik dulu di pivot table-nya, lalu kita klik pivot table analysis, klik insert slicer. Masukin nilai kotanya. Lalu kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Misalnya saya mau letakin di sini gitu ya. Di sini dengan panjang deh gitu ya. Lalu dengan 2 kolom. Kalian bisa klik slicer, tambahkan kolomnya gitu. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi kalian nggak perlu tuh filter dengan cara yang agak jadul lah bisa dibilang ya. Kita klik Kalimantan, berubah seperti ini. Nggak perlu, kalian tinggal klik-klik aja. Nah, tinggal klik aja. Nggak perlu dicari filternya secara manual, tapi kalian tinggal klik aja langsung menggunakan insert slicer ini. Terus kalau misalnya nih kita mau buat pivot table-nya ada satu lagi nih, berdasarkan
salesman-nya. Jadi penjualan berdasarkan salesman. Caranya adalah sama kayak tadi, ALT NVP, lalu kita existing worksheet, masukin di sini, oke. Lalu kita masukin tadi adalah salesman. Nah, salesman-nya di rows, lalu kita masukin penjualannya di value gitu. Lalu kalau mau filter, ketika kita klik yang insert slicer, ini nggak berubah nih. Nggak berubah karena ini ngelinknya ke sini gitu ya. Nge-sistemnya ke sini. Nah, supaya dia ikut berubah nih, kita tambahkan sumbernya. Caranya adalah gini. Kita klik dulu insert slicer-nya, klik kanan di mouse kalian, lalu kalian tambahkan report connection. Nah, seperti ini. Pivot table 20 itu yang ini ya, yang ini. Kita checklist, kita klik OK. Dah. Jadi ketika kalian mau cari Jawa deh, Jawa, langsung berubah dua-duanya. Mau cari Sumatera, langsung berubah dua-duanya gitu ya. Jadi kayak lebih modern dan ini akan sangat cocok bagi kalian yang mau coba-coba buat dashboard. Oke? Sekian dan terima kasih.